warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Syukurullah azza wa jalla fi hadhihi al-fursah thamina. Nahnu sanata'allam fi hadha al-mashru' الرابع بمادة علم اللغة الاجتماعي كذلك علم اللغة النفسي بكون في سيكولينغويستيك وسوشيولينغويستيك. طيب، في هذه المحاضرة أي المحاضرة الأولى والثانية سنبحث عن ما هو علم اللغة النفسي وما هو أيضا اللغة الاجتماعي. إذا نبحث عن الموضوعات التي سوف ندرسها في هذا المستوى أو في هذه المرحلة الرابعة، خاصة في علم اللغة النفسي وكذلك علم اللغة الاجتماعي. طيب، هذا الأول. ini بحثنا في هذا المستوى الأول يعني علم اللغة الاجتماعي. هناك موضوعات المحاضرة من الأولى إلى الآخرة. الأول يعني المفهوم علم اللغة الاجتماعي، ثم تاريخ علم اللغة الاجتماعي واللغة المجتمع واللغة له النوع اللغوي والنائية لغة ازدواج اللغة. هذه سنبحث الآن pengertian dari sosiolinguistik, terutama sosiolinguistik Arab, khusus dalam bahasa Arab. Apa itu sosiolinguistik? Pengertiannya di mana sosiolinguistik itu terdiri dari yang pertama adalah ilmu linguistik, yang kedua adalah ijtimai, sosiolog, mana di sini objek kajian yang menjadi fokus utama adalah al-ijtimai, lingkungan sosial, mujtama, masyarakat, yang dikaji dengan pisau analisis ilmu lughah linguistik. Jadi dalam sosiolinguistik kita itu akan belajar bagaimana proses bahasa yang terjadi di masyarakat. Terutama nanti contohnya kita kaitkan dengan bahasa Arab. Tuh. Di ilmu linguistik atau ilmu lughah yang sudah kita belajar di semester sebelumnya nanti digunakan untuk mengkaji bagaimana proses terjadinya bahasa yang terjadi di masyarakat atau ilmu utama. Contohnya di sana banyak. Di antaranya adalah bagaimana nanti kita membahas hubungan antara bahasa dengan masyarakat, tuh, kemudian bahasa dengan dialek, tuh, dialek setiap daerah itu berbeda-beda, terutama di bahasa Arab nanti kita kaitkan juga di bahasa kita. Kemudian variasi bahasa, tanawu al-lughawi, ini variasi bahasa. Kemudian sunaiyah al-lughah wa izdiwaj al-lughah. Sunaiyah al-lughah ini adalah bilingual. Kemudian izdiwaj al-lughah adalah diklusia. Sunaiyah al-lughah ini adalah bilingual atau seseorang yang memiliki kemampuan bahasa lebih dari satu bahasa, atau minimal 2 bahasa. Kalau lebih dari 2 lebih bagus, multilingual namanya.
Misalnya kita tahu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, itu sudah bisa dikatakan guna ya lu. Sedangkan izdiwaj al-lughah di Kroasia itu hanya memiliki satu kemampuan bahasa, bahasa ibu di sini bahasa ibu. Contohnya hanya misalnya ada satu orang yang hanya memiliki satu kemampuan, hanya bisa memiliki atau menguasai satu kemampuan bahasa, bahasa Madura misalnya, dan nggak tahu bahasa yang lain, atau bahasa Indonesia dan nggak tahu bahasa yang lain, itu dikatakan Rusia. Kemudian selanjutnya adalah tentang tahwilus syafrah. Tahwilus syafrah ini adalah kode switching, code switching di alih kode, di kode. Jadi contohnya misalnya kita sedang berbahasa Indonesia dengan teman, misalnya, kemudian ada teman kita atau guru kita asli orang Arab, misalnya ngobrol dengan kita, kemudian kita beralih bahasa dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, itu namanya tahlil syafrah. Itu ada beberapa sebabnya tentang tahlil syafrah. Dan juga ada tahlil syafrah, kode mixing, mixing, campur kode itu penggunaan dua bahasa secara bergantian. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, atau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, atau misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Arab, itu adalah campur kode, campur. Sebabnya banyak. Mungkin karena memang kebiasaan setiap hari, ada juga karena memang kebutuhan, ada juga karena memang eh, tidak tahu bahasa yang kedua, kemudian menggunakan bahasa pertama atau yang lainnya. Tuh. Bedanya ya itu ya, kenali kode itu secara utuh pindah dari bahasa pertama ke bahasa kedua, atau dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Dan mencampur. Contohnya misalnya kita berbicara dalam seminar, misalnya kita pakai bahasa Arab di awal, kemudian tiba-tiba nanti kita akan beralih ke dalam bahasa Indonesia agar lebih dipahami misalnya. Tasilan, tasilan dia tafiwan lakum umfal tindakan billah Indonesia, seperti itu. Kemudian setelah itu baru ngomong bahasa Indonesia. Itu namanya alih kode. Sedangkan kalau campur kode itu dicampur. Kadang pakai bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa pertama, bahasa kedua, ganti-ganti. Tapi kalau alih kode itu secara utuh pindah dari satu bahasa ke bahasa yang kedua, ke bahasa yang lain. Kemudian ini nanti kita membahas juga proses berbahasa yang terjadi di masyarakat, entah itu kecil atau besar, itu istiarah. Istiarah itu lebih pada pembahasan tentang peminjaman bahasa, borrowing. Istilahnya borrowing, meminjam bahasa kedua karena tidak ada di bahasa pertama. Tuh, sedangkan rotonah itu adalah pidgin, sedangkan kreolia itu adalah kreol. Itu bahasa kreol dan bahasa pidgin. Nah, apa bedanya borrowing dengan rotonah atau pidgin? Pidgin ini adalah bahasa yang diciptakan karena untuk sebagai alat komunikasi antara dua kelompok yang tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa bantu. Toh misalnya dulu ketika Belanda ke Indonesia, itu kan sama-sama nggak paham bahasanya itu. Jadi mereka dua kelompok tersebut, orang Belanda dengan orang Indonesia atau orang Indonesia, orang Jawa misalnya, itu membuat satu bahasa baru yang sama-sama dipahami antara orang Belanda dengan orang Indonesia sendiri. Itu menjadi pidgin. Kemudian setelah digunakan selama beberapa waktu yang lama, Belanda kan beberapa ratus tahun di Indonesia. Kemudian digunakan menjadi komunikasi yang biasa atau masuk kepada bahasa ibu. Itu yang awalnya pidgin nanti berubah menjadi kreol, bahasa kreol. Karena sudah tidak merasa ini bahasa asing. Jadi, hampir mirip lah dengan borrowing. Bedanya kalau borrowing itu memang 100% itu mengambil dari bahasa lain. Kan tidak ada bahasa di bahasa kita, nggak ada. Tapi kalau rotona itu disebabkan oleh adanya dua kelompok yang tidak bisa berkomunikasi. Sehingga menciptakan suatu bahasa baru. Bahasa baku. Itu yang digunakan.
Dan lama-kelamaan nanti berkembang menjadi Kreol, bahasa Kreol. Kreol ini adalah kelanjutan dari bahasa Pidgin. Tuh. Masih ada sekarang, masih banyak, terutama misalnya di Papua itu banyak. Itu berkaitan dengan bahasa Inggris. Di Papua, top misi Papua yang di Indonesia itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau sudah lama kan. Tuh. Jadi ini nanti kita bahas lebih dalam di materi selanjutnya. Kemudian at-tadakhul al-lughawi. Ini sangat sangat masyhur ya kalau saya contohkan interferensi bahasa. Interferensi bahasa itu eh, kesalahan berbahasa disebabkan oleh bahasa pertama. Misalnya kita belajar bahasa Arab, kemudian dalam penggunaannya itu salah. Baik itu dari segi nahwiyah, sofiyah, atau sorfiyah. Karena dipengaruhi oleh bahasa pertama. Apa bahasa pertama? Bahasa Indonesia atau bahasa Madura. Misalnya selamat datang. Diartikan dalam bahasa Arab menjadi salamun ja'a. Hati, kolbun-kolbun. Itu masuk interferensi. Tuh. Jadi kita paham. Karena memang sama-sama orang Indonesia atau sama-sama orang Madura. Tapi kalau orang Arab membenarkan itu tidak mungkin paham. Itu namanya i'tidahul al-lughawi, interferensi bahasa. Itu kita bahas nanti. Dan itu banyak terjadi. Baik itu antara Indonesia dengan bahasa bahasa Madura. Ya, banyak orang Madura kan ketika bahasa Indonesia bahasanya dipengaruhi oleh bahasa Madura. Contoh dapat saya sudah dapat dari tadi. Ada Pak. Tuh, masuk intervensi internal itu. Karena di dalam satu rumpun bahasa. Sedangkan kalau tadakhulnya itu terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab misalnya, itu masuk intervensi eksternal. At-takamul al-lughawi, at-takamul al-lughawi itu integrasi bahasa. Jadi eh, hampir sama istiarah di sini dengan at-takamul al-lughawi. Istiarah, at-takamul al-lughawi ini ada hubungannya. Istiarah itu borrowing, jadi meminjam bahasa asing untuk digunakan dalam bahasa orang. Lama kelamaan ke bahasa borrowing ini, minjem bahasa orang lain ini atau bahasa lain ini sudah menjadi bahasa pertama, nanti menjadi masuk ranah pada at-takamul al-lughawi. Orang menggunakan bahasa asing dan tidak merasa bahwa itu adalah bahasa asing. Itu namanya takamul lughawi. Saya seperti manfaat, bermanfaat. Uangnya itu uh, diambil dari bahasa Arab. Tapi sekarang sudah menyatu dengan bahasa Indonesia. Sudah nggak bahasa Indonesia. Sudah nggak merasa ya bahwa itu adalah bahasa asing. Ya dengan WhatsApp, Facebook ini masih masuk ranah istiarah. Ya, sama rotona itu lama-kelamaan menjadi kreol. Sedangkan istiarah nanti lama-kelamaan kalau sudah pengguna bahasa pertama tidak merasa bahwa itu bahasa asing. Berarti dinamakan takamul. Yang selanjutnya adalah tatawur al-lughawi. Tatawur al-lughawi ini perkembangan bahasa. Jadi bahasa dari zaman dulu berubah. Artinya sekarang. Tuh. Baik itu bahasa Arab, semua bahasa itu terjadi. Tatawur. Contoh lebih jelasnya, contoh misalnya dalam bahasa Arab adalah makna salat. As-salatu di mana sebelum Islam datang, salat itu adalah artinya doa. Doa bagi semua bahasa, ya, semua agama, semua agama itu salat artinya ya, berdoa. Doa, salatu, doa. ثم تتطور هذه المفردات هذه الكلمة من حين إلى حين dari masa ke masa terutama ketika Islam datang sholat itu adalah ibadah orang Islam khusus untuk orang Islam. Contoh lainnya itu as-sayyarah, sambil tahu sendiri Al-Quran itu as-sayyarah maknanya kelompok. Ya, Al-Quran itu sekarang sayyarah digunakan maknanya pribadi. Penggunaannya ya, penggunaannya sehari-hari di masyarakat seluruh itu kan maknanya mobil karena kalau di Al-Quran itu tetap maknanya kelompok dan yang lainnya banyak sekali harim misalnya harim makna harim dan makna kalau di Indonesia itu wanita dan perempuan dulu di zaman Belanda wanita dan perempuan itu memiliki makna yang berbeda kalau tidak salah perempuan itu
makna negatif kalau tak salah wanita. Wah, maknanya positif. Lebih tinggi, salah satunya itu lebih tinggi. Tapi sekarang kan sudah setara, nggak ada bedanya antara wanita dengan perempuan. Itu di Indonesia. Dan banyak sekali terjadi. Ini banyak macamnya di sini. Ada penyempitan makna, ada perluasan makna, dan yang lainnya. Jadi tahu. Kemudian al-mawaqif wa ikhtiyarat lughah. Sikap situasi bahasa dan pemilihan bahasa atau sikap bahasa dan pemilihan bahasa. Berarti dibahas untuk selanjutnya intinya mawaqif wa ikhtiyarat lughah itu berkaitan dengan bagaimana kita berbicara sesuai situasi dan kondisi. Kalau kita kondisinya formal, yang ngomongnya pasti bahasanya pasti formal. Sedangkan kalau situasinya itu tidak formal, tentunya bahasa juga tidak formal. Berkaitan dengan dialektika dan jadi mawakif menentukan terhadap eh, sikap kita atau situasi bahasa kita itu nanti menentukan terhadap pemilihan bahasa yang kita gunakan. Kita ngomong kepada orang tua dengan ngomong dengan teman, dengan murid itu beda kan. Tuh. Ngomong di seminar dengan ngomong di keluarga itu beda. Ngomong dengan kiai dengan ngomong dengan teman itu beda. Tuh. Jadi tergantung situasi, kondisi, menentukan sikap kita berbahasa dan bahasa yang digunakan juga akan berbeda. Lalu thaqafah bahasa dan terakhir di pembahasan tentang bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya. Pada bahasa dan budaya itu tempat sejajar eh, orang yang memiliki kemampuan banyak bahasa bisa lebih mengetahui budaya lebih banyak daripada orang yang hanya bisa satu bahasa. Dan tentunya budaya itu akan lebih maju, lebih menerima, lebih legowo terhadap perbedaan, tidak kolot, tidak tertinggal bagi orang-orang yang memahami lebih dari satu bahasa. Bahasa dengan budaya itu sejajar. Orang yang budayanya itu tinggi, tentunya bahasanya juga pasti tinggi. Atau sebaliknya, orang yang memiliki mengetahui banyak bahasa itu cenderung mengetahui budaya yang lebih banyak dan cenderung lebih menerima. Ini subordinatif ya, yang bahasa hubungan antara bahasa dengan budaya. Itu, itu mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan pertama ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua tentang psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.